Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku kali ini di video basic di Cisco teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal belajar bagaimana sih caranya meremote menggunakan real device teman-teman. Nah, di sini tuh kita bisa ya lihat switchnya langsung, dan di sini switchnya terdapat beberapa port-port yang bisa disambungkan ke, contohnya seperti access point buat nyambungin ke internet atau bisa ke device lain seperti laptop, PC, dan lain-lain yang menggunakan kabel UTP atau FTP teman-teman. Di sini aku tambah-tambahin dulu ya device-device-nya. Ada PC dan switch. Di sini juga aku nambahin dulu keterangannya, memberi nama switch atau PC-nya, karena di sini aku menggunakan Cisco model terbaru teman-teman. Jadi memang fiturnya enggak fitur sih, sebenarnya fiturnya sama, cuman tampilannya aja yang sedikit berbeda. Kalau Cisco yang lama itu mereka udah otomatis dari sananya ketika kita menambahkan itu sudah ada. Tapi di sini tuh tidak ada teman-teman, kosong ya. Jadi kita tambahin sendiri aja biar gak pusing teman-teman. Boleh teman-teman juga yang menggunakan Cisco terbaru seperti aku melakukan hal yang sama teman-teman. Oke, kita sambungin dulu menggunakan kabel dari PC ke switch-nya teman-teman. Di sini juga terdapat power console ya, yang berfungsi untuk meremote-nya atau mengkonfigurasinya ke laptop ataupun PC menggunakan kabel UTP. Nah, setelah tadi secara real device, sekarang kita simulasikan dengan pakai tracer. Sebelumnya kita siapkan nih satu buah switch yang tadi udah kita sambungin ya kabelnya. Lalu sambungkan menggunakan kabel konsol, sudah. Masukkan ke port konsol dari switch, lalu masukkan ke port 232. Sudah ya teman-teman ya. Kita bakal konfigurasi switch atau PC-nya teman-teman. Kita masuk ke switch, tekan CLI, terus masuk ke PC lagi, lalu IP ke desktop dan IP configuration teman-teman. Masuk terminal dulu ya teman-teman. Oke. Sip. Sebenarnya untuk mengkonfigurasi itu teman-teman tidak perlu menghafal, tapi saya yakin teman-teman, maaf lobet teman-teman, tapi saya yakin teman-teman bakalan tahu kalau sering-sering melakukan konfigurasi. Ini setelah dites successful ya teman-teman. Oke, kita delete dulu. Kita tambahin router. Oke, switch, mohon maaf teman-teman, saya kurang fokus. Oke, kita juga bakal tambahin beberapa PC teman-teman. Teman-teman tinggal ikutin perintah aja, insya Allah kalau sesuai dengan yang saya buat. Tapi tergantung ya teman-teman, kadang saya juga ketika melihat orang lain itu tidak akan selalu successful gitu. Ada failetnya, entah device saya yang bermasalah atau bagaimana ya teman-teman. Ikutin saja arahan dari saya seperti di video di atas. Nah, seperti jaringan sebelumnya, kita beri dulu nama seperti switch, PC1, PC2, PC3, karena memang kosong ya teman-teman, polos sekali, tidak ada namanya. Dirapihkan saja teman-teman. Oke, setelah itu kita tambahkan kabel straight menuju ke switch, dari PC ke switch,
Begitupun dengan device PC yang lainnya, teman-teman. Teman-teman tahu kita akan melakukan apa? Ikutin aja ya, teman-teman. Oke, good. Next, teman-teman. Nah, kita pencet PC, lalu kita masuk ke desktop dan IP configuration. Di sini kita masukin aja IP address-nya, teman-teman. Di sini saya pakai 10.10.10. Oke, ini salah, teman-teman ya. Karena yang digunakan itu sebetulnya itu untuk gateway-nya, teman-teman. Jadi kita pakai setelah yang terakhir, misalkan yang terakhir itu 35. Kita pakainya 36 seperti itu, teman-teman. Oke, kita masukin subnet masknya. Kita tambahin yang lain, yang ini 34, terakhir 35, dan yang pertama kita pakai 36. Karena untuk yang 33 itu untuk semua gateway, untuk menghubungkan kepada gateway-gateway, teman-teman. Oke, 34 ya di sini, teman-teman. Kita tambahin subnet masknya. Lakukan hal yang sama untuk device lainnya, teman-teman. Setelah 36, 34, lalu 35. Untuk 33-nya itu untuk menghubungkan ke device-device, maksud saya maaf, ke gateway-gateway yang lain, teman-teman. Lakukan hal yang sama, jangan lupa untuk menggunakan subnet masknya, teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan menghubungkan dengan device yang lain. Oke. Di sini kita gunakan router. Dan saya menggunakan router yang paling kanan, teman-teman ya. Yang 2811, teman-teman ingat-ingat ya. Karena jika salah kita gunakan device, itu tuh tidak akan kesananya tidak akan betul gitu, teman-teman. Jadi ikuti saja arahan dari saya menggunakan device yang mana. Lalu sambungkan seperti biasa ya, teman-teman. Sambungkan dulu kabelnya kepada router. Lalu pencet routernya. Pencet config. Lalu masukkan IP address-nya seperti yang di atas. Nah, ini untuk gateway-nya, teman-teman. 10.10.10.1. Oh, enggak, ini buat Oke. Kita lihat coba, teman-teman. Ke fast ethernet 0/1 dan fast ethernet 0/1. Oh, 0/0 dan 0/1, teman-teman. Nah, ini maksud saya untuk gateway-nya 10.10.10.33. Yang tadinya itu ini milik PC ke-3, teman-teman ya. Tapi itu untuk gateway, jadi kita ubah jadi PC 3 jadi 34, teman-teman ya. Nah, kita di sini akan melakukan tes. Bismillah ya, semoga successful. Oke, oh my god, ini violet, teman-teman. Oke, gak apa-apa. Biasanya ini adalah sebuah proses. Oke, masih violet, teman-teman. Saya tidak tahu ya ini kenapa. Karena sebelumnya saya juga sudah mencoba, teman-teman, dan syukurnya itu nggak violet, successful. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa delete dulu aja ya. Oke, masih violet, teman-teman. Karena sejujurnya saya tuh sudah pernah mencoba dan itu successful dengan cara yang sama. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, teman-teman ya. Pasti aja ada kendala, entah itu dari mana. Saya juga tidak tahu, teman-teman.
Kita lanjut, pencet switch, masuk ke config, CLI. Oke. Masuk ke PC, desktop, dan command prompt. Oke. Seperti video di atas ya teman-teman, ikuti instruksi saja. Jangan lupa teman-teman untuk menonton sampai akhir. Jangan setengah-setengah nontonnya. Oke, kita tes. Masih valid teman-teman. Kita tes lagi mungkin. Intinya jika valid itu adalah progress. Nanti juga akan successful teman-teman. Kita masuk ke IP configuration dari PC tadi. Nah, saya bingung nih di sini karena kenapa kok bisa valid? Karena saya sudah cross check, ternyata tidak ada yang salah seharusnya ya teman-teman. Untuk perintah-perintah di materi ini, pengenalan basic Cisco, teman-teman bisa ikutin arahan saya saja. Oke. Kita masuk ke IP configuration untuk mengecek kembali apakah ada yang salah teman-teman. Ini boleh ya teman-teman dijadikan pelajaran. Dan ini harus sangat teliti teman-teman. Jangan sampai ada yang salah sehingga kesananya ada kendala. Oh ya teman-teman, karena di sini saya menggunakan Cisco baru, jadi memang fiturnya terlihat berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi menontonnya. Oke, baik teman-teman. Semoga video yang saya buat ini dapat membantu tugas teman-teman semuanya. Dan mungkin kesalahan yang saya buat di video ini dapat dijadikan pembelajaran ya teman-teman. Karena sebelumnya saya membuat ini alhamdulillah successful. Tidak apa-apa. Terima kasih yang sudah menonton dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bisa belajar bersama lagi teman-teman. Ini saya masih coba tes ya teman-teman ya. Oke, ini successful teman-teman. Boleh perhatikan saya tes dari PC mana ke mana teman-teman ya. Oke. Sekian video dari saya.